mustahil mengambil keputusan memecat STY dan membayar kompensasi. Teka-teki soal pelatih baru timnas Indonesia akhirnya terjawab. Hai Sobat Negeriku, akhirnya kita jumpa lagi di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Kembali bersama saya Anam. Saya akan membawakan 5 berita terpopuler sepekan terakhir. Penasaran ada apa aja? Yuk kita bahas satu-satu. Mengawali reactionjpn.com pada pekan ini akan kita buka dari berita soal hukum, yang mana berita ini sempat viral beberapa waktu yang lalu. Berita ini terkait adanya kasus penembakan seorang bos rental. Berita itu berjudul, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen Yusri Nuryanto menyebut pelaku penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 di Tol Tangerang Merak merupakan oknum TNI anggota Angkatan Laut. Maijen Yusri Nuryanto mengatakan jika pelaku sudah ditangkap. Kasus penembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal itu terjadi di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak yang terletak di Kabupaten Tangerang, Banten, dan kasus penembakan itu terjadi pada Kamis 2 Januari yang lalu. Atas kejadian itu terdapat 2 orang menjadi korban, yakni orang yang berinisial IAR dan RAB. Salah satu korban itu diketahui merupakan seorang bos rental mobil yang dinyatakan tewas setelah terkena peluru di bagian dadanya. Kasus penembakan yang terjadi di Tol Tangerang Merak itu dan sempat menggegerkan khalayak mendapat komentar yang cukup serius dari Sobat Negeriku. Salah satunya itu datang dari Sobat Negeriku dengan akun bernama Karyo89. Karyo89 mengatakan, gak oknum seragam coklat, seragam hijau sama aja. Punya senjata jadi merasa super power. Tolong dihukum adil ya, jangan kasih ampun. Komentar lain datang dari akun bernama Jess Indah yang mengatakan dengan kalimat, oknum-oknum kalau dikumpulin jadi satu institusi ya, saking banyaknya yang berkasus. Oknum beginian kok lolos masuk angkatan. Semoga dari kasus ini menjadi pembelajaran bagi aparat, baik itu Polri maupun TNI, untuk lebih mengawasi anggotanya agar tidak terjadi di lain tempat dan lain waktu. Di urutan keempat pada reactionjpn.com pada minggu ini diisi berita masih dari dunia hukum, yang mana berita itu berjudul Penggeledahan KPK di rumah Hasto pengalihan isu OCCRP soal Jokowi. Politikus PDI Perjuangan Muhammad Guntur Romli menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah Hasto Kristianto sebagai upaya pengalihan isu. Romli menduga penggeledahan ini ingin mengaburkan pandangan rakyat soal status Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Bapak Joko Widodo, sebagai finalis tokoh terkorup berdasarkan Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Pegiat media sosial itu mengaku mendengar informasi bahwa Jokowi sangat terganggu dan marah terhadap kabar pengumuman OCCRP itu. Berita perihal pemeriksaan rumah daripada Sekjen Partai PDI Indonesia Perjuangan, yakni Bapak Hasto, dan disangkut pautkan dengan isu dari mana nama Bapak Jokowi yang masuk dalam laporan OCCRP sebagai pemimpin terkorup ini mendapat komentar yang lumayan pedas dari Sobat Negeriku. Komentar itu datang dari akun salah satunya ya, bernama Gary Purba. Gary mengatakan jelas marahlah, 10 tahun pencitraan di mana-mana tiba-tiba dibilang masuk jajaran presiden terkorup. Waka waka waka. Komentar lain juga datang dari akun bernama Annabelle12. Annabelle mengomentari dengan kalimat, kita mah jadi penonton aja. Intinya sesuatu yang busuk pada saatnya akan tercium juga.
Jadi sobat negeriku, menurut kalian apakah ini termasuk kasus pengaburan daripada isu Bapak Jokowi? Dari berita soal hukum dan juga isu yang baru saja kita bahas, kita bergeser sedikit berita tentang olahraga, yang mana berita itu berjudul "Sebegini uang kompensasi yang dikeluarkan PSSI buat Sintayong". PSSI harus membayar kompensasi pemecatan pelatih tim nasional Indonesia yakni Sintayong yang diperkirakan mencapai puluhan miliar. Sintayong atau yang kerap disapa sebagai STY dipecat dari kursi kepelatihan pada hari Senin yang lalu. Meski kontraknya diketahui baru akan berakhir pada 2027 mendatang. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Bapak Arya Sinulinga menegaskan pemecatan mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut tak ada kaitannya dengan mafia bola seperti yang disebutkan dalam sejumlah berita. Menurut Arya, pemecatan ini tidak ada sangkut pautnya dengan mafia bola. Maka PSSI mustahil mengambil keputusan memecat STY dan membayar kompensasi bernilai puluhan miliar tersebut. Emang apa sih nggak boleh? Kabar berita perihal pemecatan Sintayong ini dan soal uang kompensasi mendapat komentar dari sobat negeriku yang salah satunya dari akun bernama Umar Bakri dengan kalimat "halah, nggak usah beralasan. Di dalam PSSI aja dulu diperbaiki. Jangan-jangan isinya mafia semua." Tak mau ketinggalan, komentar lain datang dari akun bernama Ferian77 yang mengatakan, "Nggak apa-apa Coach Sintayong, pulang aja ke negaramu daripada kerja bareng manusia-manusia problematik di PSSI." Apapun keputusannya, baik itu keputusan PSSI, semoga menjadi langkah baru bagi sepak bola Indonesia untuk lebih baik ke depannya ya. Memasuki berita kedua pada reactionjp.com di pekan ini ada berita dari soal Mendagri, yang mana berita itu berjudul "Mendagri todong 50 kepala daerah dengan formasi P3K 2024 terendah. Hasilnya alhamdulillah." Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian menyampaikan sebanyak 50 daerah mengusulkan formasi P3K 2024 terendah. Minimnya formasi ini membuat Mendagri Tito gerah karena dikhawatirkan akan menjadi bom waktu bagi kepala daerah dan pemerintah pusat. Wait a minute. Dalam rakor yang diselenggarakan secara hybrid, Bapak Tito langsung menodong satu-satu para kepala daerah. Pejabat Gubernur Jawa Barat Bapak Bey Mahmudin disodok Mendagri Tito soal jumlah honorernya yang mencapai 27.000. Sedangkan usulan formasinya hanya 4.000. Itu berarti masih tersisa 23.000. Kabar berita perihal formasi P3K 2024 yang rendah ini mendapat komentar dari para sobat negeriku yang salah satunya datang dari akun bernama Suwito Wedus. Nah gitu dong. Mendagri bersuara, biar kerja itu para kepala daerah mikirin nasib warganya, jangan hanya mikirin nasib tim sesnya aja. Komentar lain juga datang dari akun bernama Wiranata yang mengomentari dengan kalimat, "Kepala daerah nggak mau rugi kasih formasi P3K. Masyarakatnya mau dibiarin menderita terus dengan status honorer dengan gaji yang sering telat." Nah, buat kalian yang belum mendaftar, buruan deh daftar, mumpung masih tersisa banyak kuotanya ya. Akhirnya sampai juga kita di berita paling terpopuler di reactionjpn.com di pekan ini. Berita itu berjudul "Resmi Patrick Kluivert pelatih baru Timnas Indonesia". Teka-teki soal pelatih baru Timnas Indonesia akhirnya terjawab. Patrick Kluivert resmi diumumkan sebagai nahkoda anyar pasukan Garuda. Kepastian itu terungkap melalui rilis yang terpampang di situs resmi PSSI pada 8 Januari. Bunyi pernyataan itu
yakni Patrick Kluivert dikontrak 2 tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak. Kluivert diketahui turut membawa sejumlah asisten pelatih dari Belanda seperti Alex Pastoor dan Danny Lanzet. Selain itu, akan ada 2 pelatih lokal Indonesia yang menjadi asisten pelatih. Sebelum bergabung ke timnas Indonesia, Patrick Kluivert terakhir melatih klub Turki yakni Adana Demirspor. Namun, karirnya hanya seumur jagung, yakni hanya 6 bulan saja. Oke. Ex pemain Barcelona itu dipecat karena Adana hanya meraih 8 kali menang, 6 seri, dan menelan 6 kali kalah. Berita perihal dipilihnya Patrick Kluivert sebagai nahkoda timnas Garuda kita mendapat komentar dari sobat negeriku, khususnya dari pecinta sepak bola di tanah air. Salah satu komentar itu datang dari akun bernama Akasia Sihombing. Akasia Sihombing mengomentari dengan kalimat, "Oh, jadi ini pelatih problematik pilihan PSSI. Kalau di kantor gue tuh kayak pegawai baru problematik yang diterima karena dia kenalan bos gitu. Jadi ya kayak kerja seperlunya aja." Ngerti kan maksudnya? Komentar lain datang dari akun bernama Ferdian G. Ferdian mengomentari dengan singkat dengan hanya kalimat, "Coba kita lihat emang sejago apa dia." Semoga dipilihnya Patrick Kluivert ini sebagai nahkoda timnas Garuda kita tidak menjadi sebuah bumerang, namun melainkan sebuah babak baru kebangkitan timnas Indonesia. Kita lihat bagaimana racikan dari Bapak Patrick Kluivert ini ya. Nah, itu dia 5 berita terpopuler sepekan terakhir di reactionjpn.com di pekan ini. Saya Anam beserta rekan-rekan redaksi mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton video kita dan membaca berita-berita kita. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, dan subscribe akun kita, khususnya akun YouTube. Nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan ya. Download juga aplikasi jpn.com di Play Store maupun di App Store. Sampai jumpa di reactionjpn.com pekan depan. Bye.